gitu. Karena semuanya lo pengen ambil. I would say Tuhan adalah perencana yang lebih hebat. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle G kedatangan yang menurut Uncle nih tamu yang sangat spesial. Karena dia adalah seorang bapak dan udah punya anak, which relate banget sama programnya Shining Stars. Ngebahas tentang masa kecil. Tapi sedikit background juga dari Doi. Dia juga seorang entrepreneur, investor, dan juga edukator. Wow, wholesome banget. Dan dia suka mentoring banyak orang dan juga komunitas. Tapi daripada gue banyak ngomong, mending orang yang langsung kenalan. Let's get it. Hai, saya Richie Wejan. Tadi udah dikenalin. Apa aja tadi? Entrepreneur, investor, edukator. Tapi tiga ini menurut gue kalah sama satu posisi yang gue pun sampai sekarang belum punya title ya. Seorang bapak. Dari berapa anak? Dua anak. Dua princess. Dua princess. Itu yang title-nya gue belum tahu tuh kapan gue mendapatkan title itu. Tapi kayak sambil jalan, bapak. Sambil jalan. Tenang. No one rush you, kan? Gak ada buru-buru. Santai. Iya sih. Of course. Jadi, thank you banget udah di-invite ke sini. Looking forward buat bisa sharing. Apapun itu pertanyaannya, gue tahu pasti akan kesana kemari. But I'm excited to share whatever you want to know. Apapun yang teman-teman mungkin pengen tahu juga. Hopefully saya bisa bagi ke teman-teman. Luar biasa. Tapi mungkin pertanyaan pertamanya adalah pertanyaan yang gue ngobrol sama narasumber sebelumnya itu belum pernah gue tanya langsung di awal. Tapi gue pengen tanya aja kalau belum pernah langsung di awal. Belum. Tapi kayak gue pengen langsung nanya. Gue dari awal. How it feels like to be a father? How it feels like to be a father? Dan dari kapan lo jadi bapak? Berarti gue nikah 26, which is cukup muda di antara teman-teman angkatan gue. And at the same year langsung punya anak. Jadi kayak role gue kayak cepet berubah dari suami terus langsung jadi bapak gitu. Pegang tuh kayak terlepas lu mau nyiapinnya gitu, lu mau cari kayak lu ngeliat konten ini gitu-gitu. The truth adalah ketika lu pegang kayak oh damn. By doing berarti nih. Dan trial and error lah. Yoi. Lu mungkin bukan cuman pas lu pegang anak lu ya, tapi ada time lu tahu kayak oh garis dua gitu dari bini gua kayak oh, this is real. Gue mungkin status gue langsung berubah jadi bapak walaupun gue belum pegang physically. Tapi kayak begitu tuh kayak, oh, damn, this is serious. Oke. It's fantastic. Tapi lo sendiri menuju menjadi bapak ya. Maksudnya gue bertanyakan ini karena gue belum ada tahap jabatan. Tapi di prosesnya lo akhirnya menjadi seorang suami dan jadi bapak, apakah lo sudah mempersiapkan secara your mental state, your mindset, your pillar, your prinsip gitu? Atau kayak, ya udah jalanin aja deh. Aduh, lu kalau ditanya kayak gini, bini gue pasti ketawa. Karena kayak, actually during that year, kita waktu married, challenge-nya adalah, gue waktu itu masih freelance. Oke. So, gue abis... What year, tahun berapa lu nikah? Sorry, motong tadi. Gue berarti nikah 2000, waduh, ya, 2015. Hampir. Maaf ya. 2015 gue married. So what happened adalah I've been working before that gitu, tapi pas 2013 there's a family financial issue. Jadi family gua ditipu in business gitu. Terus kita habis jual rumah, jual mobil semuanya. So akhirnya gue memutuskan untuk gue mesti resign, gue bantu keluarga. Dan dari situlah berjalan sampai ke 2015. However, waktu bantu family business kadang-kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Gue sebelumnya working as a consultant yang ngomongin soal branding, marketing. So my first 10 years actually di branding and marketing. Terus tiba-tiba masuk ke family business yang related ke admin, legal, kontrak. Jadi kayak bener. Berarti properti, family business? Lebih ke... Kalau beneran buat bercerita ya? Oil and gas. Oil and gas. Okay. Sewa alat berat. Oke. Gitu. Terus kayak agak beda banget nih dunianya nih. Lo kan marketing, lo ketemu bos-bos gitu yang keren-keren gitu. Suddenly lo masuk ke oil and gas yang kayak administrasi paperwork gitu kayak ini apaan ya, gimana baca kontrak, pasal by pasal sebagainya.
But then justru at that time gue sambil belajar itu dan gue tau kayaknya gue harusnya mulai balik ke something like ke branding and marketing lagi. During that time istri gue lagi hamil, actually gue lagi freelancing. Jadi kayak deg-degannya kayak ngasih makan anak orang nih gitu. Dan sekarang nggak cuman istri gue doang kan, tapi ada anak gue juga. Jadi kayak it's indeed a wonderful journey with all the challenges, ups and downs. Kayak it's nice. Ya. Tapi yang gue lumayan notice dari lo, correct me if I'm wrong ya. Despite ada struggle dan juga tantangan yang lo alamin, lo tuh bener-bener ya udah apa yang ada di depan mata jalanin dan bertanggung jawab dengan sepenuhnya ya. Turns out rezeki akan datang dengan sendirinya. Bahkan akhirnya lo berproses untuk akhirnya menjadi bapak, menjadi suami, terus menjadi bapak emang ada panggilannya udah lo jalanin. Despite mungkin udah I'm not gue belum sepasti itu bisa bilang kayak lo adalah orang yang merencanakan suatu hal dari lama atau memang ya udah jalanin terus rencana itu akan datang sendiri. Tapi lo lebih ke tipe yang mana nih? Udah rencanakan dari jauh hari atau emang by proses ya udah rencana itu ada ya udah lo jalanin. I was I previously gue sempat sharing juga ke di gereja juga. Gue bilang bahwa kayak over the course of my life, I believe I'm a good strategist. Oke. Gitu. Kayak background gue di Markom. Gitu. Most of my work adalah bikin planning as a strategic planner, bikin campaign, nyiapin ini, nyiapin itu dan sebagainya. Which is in professional way gue believe bahwa I'm a good strategist. However, sambil jalan ternyata most of the plans doesn't fit. Oke. Karena menurut gue tahu ya Tuhan lebih I would say Tuhan adalah perencana yang lebih hebat gitu. So despite of gue bilang kayak I'm a good strategist in business dan sebagainya, I'll be honest, most of the plan is actually change, but apa yang Tuhan kasih jauh lebih baik. Gitu. Ya berarti ya bisa dibilang lo sudah merencanakan, tapi pada saat menjalani, ternyata ada rencana harus di-tailor, fleksibel, jadi nggak rigid banget lah. Yes. Despite lo mau ngerencanain kayak gimana, in the end akan berjalan dengan sendiri. It will find its own way kan? Iya. Yeah, it comes to you, what means to you. If it's not, then yep. Ya suka nggak suka, ya itu yang terjadi. Suka nggak suka, itu yang terjadi. That's true. Dan proses menjadi suami terus menjadi bapak, pilihan untuk menjadi title yang lo punya juga sebagai edukator, terus juga entrepreneur dan juga investor. Ini sebuah 3 title yang memang sekiranya sudah lo jalani sebelum menjadi suami dan juga sebelum menjadi bapak, atau memang sembari berproses ini title yang lo dapetin juga? Sembari berproses. Juga. Dan bagaimana lo ngeluangin waktunya? Karena gue sempat ada diskusi sama teman baik. Dia juga base-nya consultant dan juga seorang investment banker juga yang dimana secara waktu luar biasa padatnya. Tapi satu hal yang bikin gue ke-trigger yang menurut gue make sense, kalau lo nggak setuju, please say aja. Dia bilang gini, time management itu bullshit. Tapi bagaimana kita memprioritaskan untuk melakukan suatu hal. Jadi segala hal jadi mungkin. Tapi bagaimana lo bisa memanage semua hal itu, apalagi being a father, being a husband is a full-time responsibility gitu loh. Tapi lo tetap bisa menyempatkan untuk jadi edukator, investor, dan entrepreneur. Maksudnya gue juga mau ikut belajar juga kan hal tersebut dari lo ya. I see. I think I should give credits not to myself, but to my wife, of course. Karena apa yang membuat ini istrinya Richie Wirjan kalau melihat. Karena apa yang membuat ini semua mungkin ya karena my wife do her roles pretty well juga gitu. Karena nggak mungkin lah. You want ada kan pepatah yang bilang kayak if you raise a kids gitu kayak you need a whole village to do it gitu. Karena kayak emang nggak bisa cuman gua sendiri gitu. I cannot acknowledge bahwa kayak oh ya karena gue pintar, gue hebat, gue bisa ini itu. Nggak juga. There is a part yang ada orang lain yang ngambil, which is dominated. Salah satunya adalah dari bini gue. Dia yang bantu manage anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau balik ke pertanyaan lo tadi, is it setuju atau tidak? I would say gue nggak setuju. Oke, that's okay. Gue nggak setuju. Karena menurut gue memprioritaskan sesuatu supaya segalanya mungkin, for me, it's not doable. It's not doable. Kenapa? Karena if everything means to you, well, actually nothing means to you. Yep. Gitu. Karena semuanya lo pengen ambil. In the end, making priorities, making decisions, sebenarnya kayak
gue cuma mau kejar yang ini gitu, karena menurut gue ini yang terbaik, ini yang gue harus prioritaskan, dan I choose this path gitu. To manage kayak jadi investor atau jadi entrepreneur, jadi lecturer, ngajar gitu-gitu, kayak it's a balance. Kayak buat gue, at the time gue mendapatkan sesuatu dari pengalaman kerja gue dan sebagainya, I have to take time untuk giving back. You pay it Ngajar forward kah, you pay for it, gitu. Apakah making money dan sebagainya? Well, enggak juga, gitu. But you understood bahwa there is something ketika lu ngasih sesuatu, lu tahu bahwa emang lu pengen ngasih, gitu. Nggak ada intention kayak, suatu saat nanti dia jadi murid gua, terus nanti dia sukses, supaya gua bisa ambil sesuatu dari dia. Nothing at all ke situ. Tapi memang karena emang lu mau kasih. I think as a father, lu punya naluri untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan lu secara nggak langsung lu punya beban kayak I have to be the provider. Means lu nggak bisa ngasih sesuatu yang lu nggak punya. Yep. Obviously ya, lu harus absorb, lu harus belajar, lu harus dapetin sesuatu supaya lu bisa kasih balik. Terlepas physically ke anak gua sendiri, atau ke public society, atau anak-anak muda lah, yang lebih muda. I've been there, gitu. You've been there, wow. Akhirnya pada saat gue ngobrol sini ada yang tidak setuju sama statement gue, dan which is itu yang gue cari-cari dari beberapa narasumber, dan akhirnya terjawab di Richie, which is fine. I mean, kita hidup di perbedaan, dan ya the statement that you said is all make sense gitu. Dan ini yang gue notice juga ya, maksudnya kita ngobrol belum ada 30 menit. Kemampuan lo untuk melihat hal-hal kecil, terus juga kemampuan lo untuk melakukan hal kecil juga, dan juga kepedulian lo terhadap sekitar, dan juga kelangsungan banyak orang, nggak hanya selfless aja tuh juga apa ya, genuine, tulus dan besar gitu. Dan gue percaya hal ini pun juga tumbuhnya nggak mungkin tiba-tiba, pasti udah ada benihnya dari kecil lah. Dan maksudnya gue pengen tanya dulu secara makronya adalah how's your connection with your family, dan bagaimana momen-momen lu pas bareng sama keluarga, if you don't mind to share gitu. Yeah, I think it's pretty good. Lanjutin dari yang lo bilang kayak, apa yang menjadi diri gue saat ini, yes, 100% itu karena didikan orang tua pasti. Gitu. Kalau gue flashback kayak kok gue bisa seluwes itu, mungkin. Meanwhile sebenarnya gue nggak extrovert. Gitu. So you are introvert or ambi? Ambi, oke. Gue setelah I do the psychotest gitu, ternyata gue ambivert. Ternyata gue dari kecil emang gue cukup bersosialisasi. Oke. Jadi gue 3 saudara, gitu. Gue anak nomor 2. Orang-orang bilang katanya anak nomor 2 itu anak tengah yang jalurnya beda sendiri. Atau mungkin secara karakter juga beda banget, gitu. Gue dengar dari nyokap bokap gue kalau ternyata gue waktu kecil gue itu sering banget nyapa tuh strangers. Really? Ya, jadi gue kalau literally everyone gitu. Especially kayak sapam, tukang bakso gitu, the blue collar lah pokoknya. The blue collar gitu-gitu. Itu gue udah dari kecil nyokap gue bilang gitu. Kayak gue yang paling luas kayak ngapain sih? Kayak lu bisa ngobrol sama sapam gitu. Meanwhile nyokap gue lagi ngapain, atau misalnya sama SPG misalnya gitu. Nyokap lagi belanja misalnya gitu. Gue nggak cuma duduk diam, zaman dulu kan nggak ada gadget ya. Iya. Ya, nggak ada main pegang apa gitu kan, kayak. Ada gue bisa ngobrol sama sapam gitu. Dan menurut gue kayak, maybe that's one life skill atau social skills yang kayak that sangat bermanfaat sampai sekarang. Gitu. Karena yang banyak orang nggak tahu adalah dari interaksi kecil itu ternyata bisa ikut membawa kita ke sebuah perspektif yang baru dan yang mungkin kita nggak pernah pikir. Kayak sebagai contoh ngomongin tadi terkait Richie kecil, jadi gue pernah dapat satu insight dari salah satu entrepreneur juga, tapi base di US. Dia dibilang kayak, gue selalu menyempatkan waktu gue untuk ngobrol sama tukang sampah tukang sampah yang suka ngambilin sampah di sekitar perumahan gue. Karena pada saat gue ngobrol sama tukang sampah, kita jadi tahu per household ini, per rumah tangga ini, itu sampahnya apa aja. Dari sampahnya ini aja kita jadi tahu karakteristik itu seperti apa, gitu kan. Terus juga misalnya pada saat ada juga satu figur lain base di Indonesia, gue selalu pada saat business meeting atau apa, atau lagi pitching,
atau gue lagi pengen invest ke suatu tempat, gue pasti ngajaknya ke open space, misalnya di store, di coffee shop. Gue lihat bagaimana dia nge-treat orang lain. Yeah. If orang ini nge-treat the waiter atau waitressnya kurang ajar, itu nggak, dia pasti akan ada reason untuk ngelakuin juga buat gue, karena everyone is human, jadi treat as like a human, dan lo sudah mempunyai that kind of value yang lo tumbuhkan ke diri lo sendiri. Maksudnya, I do believe anak kecil tuh tumbuh pasti melihat contoh, lead by example. Susah untuk kayak cuma pakai verbal aja. Tapi untuk lo bisa di tahap sampai ngelakuin itu, apa kalau ada contohnya yang melakukan itu di keluarga lo? Nyokap bokap. Nyokap bokap. Both of them do the same stuff, kayak ngebantuin masyarakat yang kayak lagi lihat lagi ada pengemis di jalanan, dia bisa kasih, atau kayak misalnya sometimes even kayak contoh kebiasaan kayak nyokap gue, misalnya nyokap gue belanja nih gitu. Berarti bilangnya apa ya? Ya staffnya lah ya, staff supermarketnya itu ketika dia nganterin, back then buat gue kayak, ngapain sih lu ngasih orang gitu? Dari gue kecil ya. Lo udah questioning gitu ya? Gue questioning gitu, kenapa gitu, mainnya apa? Tapi I know bahwa ternyata emang itu cara nyokap gue giving back gitu. Sampai akhirnya kalau dia ke supermarket gitu kayak staffnya tahu gitu bahwa kayak si ibu ini maunya ini. Ibu ini mau ngambil barang ini, beli ini, dan sebagainya. Jadi kayak, oh udah ketahuan gitu, kayak that's how dia giving back. Wow. Gitu. Bokap gue juga sama kayak gitu. Dan akhirnya gue jadi kebiasaan kayak ngebantuin orang-orang kayak gitu. Contoh, gue sering traveling. Anytime gue traveling, gue biasa beberapa dijemput, beberapa gue pakai commute sendiri. Yang gue biasa commute sendiri, contoh, gue pakai taksi Bluebird misalnya. Sebelum gue sampai ke venue, biasa gue akan ngajak makan dulu. Gue ngajak makan si supirnya. Yeah. Really? Every driver you? Yeah, most of the driver, nggak every ya. Yeah, almost of the driver. Most of the driver, biasa gue akan ajak makan dulu. Just for me, to make me feeling good. Gitu, bahwa kayak gue datang, terus kayak ngobrol, nanya aja. Kayak di kota ini kayak gimana, biasa nganter siapa, makanannya apa, gitu. Baru sampai something yang lebih, deep lah. Kayak, udah berkeluarga belum? Gitu. Anaknya berapa, terus how's life gitu. Yep. Jadi kayak just to interact. I think it makes you feel good karena kayak lu tahu lu giving back, lu ngebantu gitu. Wow, luar biasa. Dan yang gue bisa dapat dari lo ngajak driver ini buat makan, yang bisa gue extract adalah mungkin bagi drivernya kayak, kok Richie mau banget ngeluangin waktu dan juga uangnya untuk makan bareng sama saya sebagai driver. Tapi yang banyak yang orang nggak tahu adalah Richie malah mendapatkan lebih. Karena apa? Dengan doing good, bisa dapat insight dan juga pengalaman dan juga cerita. Itu mood uplifting banget untuk apapun yang Richie pengen lakuin di venue. Mau itu ternyata buat ngajar, mentoring, jadi malah lebih boosting banget. Dan you get the genuine and healthy dopamine dengan seperti itu. And the boosting is so huge and so advanced gitu loh. Dan banyak orang nggak sadarin. Padahal kan you just being human. Dan wow, maksudnya it reminds me and it also reminds the audience to untuk to be human and treat others like human as well. Well, that kind of value yang bukan kan kadang kan value tersebut kadang suka sama beberapa oknum diglorifikasi kan. Gue nggak suka itu. Kayak beberapa orang suka diglorifikasi dan juga untuk engagement lah. Tapi padahal sebenarnya that's the bare minimum of human sebenarnya. That's the part. Gue belajar bahwa kayak, apa yang bokap gue lakukan dan nyokap gue lakukan, kalau ngasih itu bukan karena lu udah achieve sesuatu jadi lu mesti ngasih gitu. Bukan, kayak lu nggak achieve sesuatu pun, kayak kalau lu bisa bantu, lu bantu. Gitu. Makanya kayak kebiasaan yang mungkin kayak sekarang apa-apa mesti kayak di videoin gitu-gitu. Buat gue enggak ya gitu. Nggak harus dan nggak jadi kewajiban juga gitu. Apa-apa mesti didokumentasiin gitu. Emang kenapa? Does it matters untuk kayak lu sampai sebegitunya untuk nunjukin bahwa kayak lu orang baik gitu? Enggak. No gitu. Itu nggak meningkatkan nilai lu atau menjatuhkan lu juga. Gitu, bahwa ketika lu ngasih sesuatu, especially buat mereka, gitu ya, buat gue kayak itu bukan buat mereka aja lu, gitu, it's for you,
lu yang akan dapat nilai lebihnya karena lu bersyukur, lu jadi ngeliat sesuatu yang kayak oh ternyata hidup lu mungkin yang lu rasa kayak berat banget, oh mereka juga lu gitu, walaupun mungkin perannya driver misalnya, ya setiap hari nyetir kan kerjanya cuma nyetir doang, nggak gampang lo jadi driver, gitu. Dengan segala kompetisi yang ada, let's appreciate life. Let's appreciate life. Well, that's the word yang bisa people cherish di kehidupan sehari-hari. Let's appreciate life. Dan sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, sebelum lanjut lagi ngobrolin terkait yang masa kecil, gue tuh kalau lagi podcast dan kita baru bisa ngobrol lagi di sini dari sekian banyak upaya baik yang gue usahakan buat kayak akhirnya bisa ketemu ngobrol sama lo kayak kita sekian podcast aja kita ngobrolin tentang hal yang bisa berdampak ke banyak orang juga. Ada satu mantra yang selalu gue tanyakan ke figur-figur yang gue undang gitu, dan menurut gue pertanyaan ini tuh penting banget, krusial, bahkan like untuk diutamain lah. Dan ya gue minta tolong lo untuk jawab apa adanya juga jujur. Jadi please be honest and don't lie to me. Gimana kabar? Not easy, I will say, at this point of time. Tapi buat gue, I think I make a huge decisions to moving forward. Yeah. Yep. Dengan segala hipotesa, analisa dan juga eksekusi lo untuk lo sampai di tahap ngambil keputusan yang bijak ya, ya lo udah di tahap mature enough untuk melakukan decision itu. Dan karena baik lagi, despite lo udah terbiasa untuk melakukan time management yang tadi lo mentioning, ya lo akhirnya tahu mana yang lo pengen fokusin secara inklusif, secara intensif gitu loh. Yeah. Dan secara prioritas. At the end, correct me if I'm wrong, pada saat lo udah menjadi bapak selama 9 tahun, ya kan benar? Terus udah menjadi suami juga selama 9 tahun. Yeah. Yang pengen lo tuju ujungnya adalah stabilitas nggak sih? Stability, kesederhanaan. It is fits on you or not? Enggak. No. Buat gua lebih ke how I can prepare apa yang gua harap anak-anak gua bisa dapat. Oke, apapun itu. Apapun itu. Oke. Mungkin bukan karena kalau gua ngeliatnya kalau lu ngomongin kayak stabilitas itu buat gua sama istri gua. Tapi ketika ngomongin soal preparing buat anak-anak, the foundations pasti gua sama bini gua pasti harus udah sama dulu gitu, udah settle dulu sehingga gua bisa nyiapin buat anak-anak gua gitu. Jadi apa yang gua lakukan gitu memang ada lah mimpinya bahwa kayak anak gua harus ke sini, bisa ini, bisa itu. Ini adalah jalan yang sedang gua persiapkan. Jadi apakah stabilitas? Maybe not the right word, tapi lebih kayak mempersiapkan buat mereka, building the platform buat mereka bisa jawab. Building the platform. Itu sih keyword yang gue baru dengar by the way. Biasa orang nyari stabilitas tapi dia building the ideal platform, right? Building the ideal platform. Okay. Wow. I mean, I'm talking to you as I sense you are a very holistic person. Maksudnya you pursue life dan pursue only currency gitu loh. Bener-bener kayak ya lo ya menjalani hidup, bukan berlari akan hidup, mengejar-ngejar terburu-buru and deeply appreciate it gitu loh, Richie. Dan dari beberapa hal yang triggering dan juga permasalahan yang kita alami belakangan maupun juga di sekitar kita, bagaimana sih untuk preventifnya gitu kan? Untuk orang figur-figur umur 40-an, 30-an, 20-an, bahkan masih anak-anak gitu loh. Karena mungkin kita pengen banget hal itu nggak terjadi, tapi mau nggak mau pasti ada aja untuk terjadi hal yang triggering. Dan pasti kan jalur informasi, visual dan suara untuk hal itu nyampe ke kita ada 1001 cara, bener kan? Nah, bijaknya tuh untuk preventif itu bagaimana? Karena kita ada kemampuan kok untuk membaca, mendengar, melihat. Tapi kita average di Indonesia untuk punya kemampuan untuk memahami konteks aslinya secara konklusi itu apa tuh masih bisa lebih baik lah. Nah, tapi dari pandangan lo gimana? I've learned from my mentor, learn to manage and lower your expectations, but not your target. Oke, elaborate. Bahwa lu bisa aim high, lu mau lakuin ini, lu pengen kejar ini, lu pengen kejar itu. Tapi lu mesti tahu bahwa kayak ada journey-nya, ada prosesnya buat menuju ke sana.
Yang jadi masalah adalah ketika lu udah set ekspektasi lu tinggi, terus otomatis lu set ekspektasi tinggi, lu pasti menggebu-gebu. Lu pasti apa-apa pengen datang lebih cepat. Lu pasti rushing dong. Kenapa? Karena lu berharap sebegitunya. Unfortunately, nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Salah satu cara memanage adalah lu manage ekspektasi lu. If it's meant for you, it's meant for you. Kebanyakan kita kan kebiasaan apa? Well, gue masih muda, gue bisa capai yang gue mau, gue bisa kejar yang gue mau. Uang, misalkan, oke, gue akan kerjain ini, gue bakal do side job, gue ngelakuin ini, ngelakuin itu. Will it comes to you? Yes. Will it cost you? Yes. Dan bukan cuman ngomongin soal uang, waktu, tenaga, probably mental lu juga kan. Jadi kalau lu mau manage atau memprevent yang seperti itu, menurut gue lu manage ekspektasi lu. Bukan berarti gue bilang lu nggak boleh ambisius atau lu nggak boleh punya target. Lu punya target bagus. You set the plan. Lu atur mau ngejarnya gimana. Tapi lu juga mesti atur waktu lu menuju ke sananya. Itu yang mesti di manage. Kalau misalnya nggak dapat gimana? Yap. Lu siap gak? Yap. Gitu. Kebanyakan orang kan minta, tapi giliran nggak dikasih, lu juga nggak siap. Nggak siap. Gitu. How you mean? Kalau misalnya nggak dapat, atau ini kayaknya mungkin nih, alternatifnya apa? Gitu. Karena rata-rata pasti maunya gue udah ngelakuin, gue udah mikirin begini, maka stepnya begini-begini. Lu nggak pernah nge-set plan B, plan C, plan D. So anytime lu nggak berhasil, langsung kayak, yaudah you shut down. Ya, there's a lot of ways. Masih banyak jalan kok. Makanya lu mesti ngatur ini kayak gitu. Learn to manage, lower your expectation, but don't lower your target. Don't lower your target. Gitu. You can lower expectations, but not your target. Lower expectation is okay, but don't lower your target. Nice. Wow. Udah dapat beberapa kutipan-kutipan yang jangan cuma didengar aja, jangan cuma dicatat aja, tapi benar memang ada langkah nyata untuk dilakuin ya. Iya. Karena kan many people have a lot of quotes, a lot of wejangan, tapi ya hanya didengar dan ditulis, tapi banyak yang nggak melakukannya. Karena gue happy sih tadi lo mentioning mentor kan, karena my life will not be like this if I don't have many mentors in my life gitu loh. Because my family not perfect, my family not have the normal situation, but have a lot of mentors that leads me to the right way, not the good way but the right way. Yeah. Apalagi gue yang masih usia muda, kadang kalau misalnya sesat bakal bisa sesat banget nih. Tapi untungnya gue selalu harus bagaimana gue meluangkan waktu gue untuk bisa ketemu mentor-mentor gue sih. Ya, I think regular check, ngobrol sama mentor. Ya, live update itu. Udah gitu tuh penting. Penting gitu. banget. Lu mesti punya. Maybe wanting to add up on it. Karena gue sebelumnya kan juga sempat bring up about the self depressions gitu-gitu. Karena kesannya kan tabu banget ya. Yep. Orang depresi tuh kayak tabu gitu. Ketemu sama psikiater atau psikolog kesannya kayak salah banget gitu. Gua di 2022 I've experienced that gitu, the lowest low of my life, dan gue ketemu psikiater, gue ketemu psikolog dan sebagainya. I drink meds gitu. Salah satu yang nggak disiapin, mungkin nih salah satu menurut gue penting juga buat temen-temen yang dengerin ya. Satu pertanyaan yang selalu gue lemparin ketika ngomongin soal depresi adalah satu, apakah lu punya emergency contact yang ketika lu telepon nggak pakai babi bu perlu penjelasan ini itu, dia akan angkat lu, dia akan dengerin lu, apapun keluh kesah lu. Just to dump everything, gitu. Kalau nggak, lu mesti punya. Menarik ya, di beberapa sesi gue bawain soal topik ini, di sesi tersebut, say ada 150 orang gitu. Paling cuman 1/3 yang ngangkat tangan, gitu. Gue tanya, oke, kita ngitung yang 1, 2, 3, yang punya emergency contact ketika urgent matters happen. Angkat tangan gitu. Cuma 1/3 dari ruangan. The rest nggak tahu. So if something bad happen dan lu nggak tahu lu mesti nelfon siapa, itu bahaya. Dan tensinya kan tambah tinggi kan. Apalagi lu anak muda, teman-teman. Gue ngomong kayak anak muda, kayak gue nggak muda ya. Iya. Kayak lu dan gua. Ketika kita punya ambisi gitu, lu mau kejar ini itu, tapi kayak semuanya kan pada berlarian ya, gitu. Bener-bener berlari banget, kejar-kejaran gitu. Sekarang ditanya, kalau misalnya semua pada lari,
Yang nungguin duduk siapa? Iya. Gitu. Yang dukung siapa? Ya. Yang Kalau ngasih minum semua, siapa? semua lari, ya semua pada, ya lu ngejar kerjaan lu sendiri, lu ngejar target, semua pada lari. Yang support siapa? Yang duduk siapa? Gitu. Lu mesti punya. Harus. Setidaknya satu orang. Gitu. Yap. Wow. Gue langsung mikir tadi, siapa emergency kontak gue ya? Ada beberapa sih. Gue makin banyakin deh, gue banyakin lagi orang-orangnya. Jadi kalau satu nggak bisa yang lain kan? Ya, well, at least 2 lah seenggaknya. At least gitu. minimum 2. Bare minimum 2. Kalau satu nelfon nggak angkat, satu lagi bisa gitu. Tapi harus punya. Wow, live reminder untuk punya emergency contact yang siap 24 hour. Maupun kita sebaliknya juga ya, bukan hanya satu arah ya, tapi kita pun juga sebaliknya. Dan Richie, but karena lo tadi ngomongin mentor, how the best way to get a mentor? Karena kadang gue alhamdulillah menemukan mentor gue in the unusual way, in a unique way. Tapi kalau orang di luar sana pengen punya mentor tuh, how can they have mentor? Oke, first adalah terlepas lu kebanyakan kalau ketemu mentor pasti kan mentor itu kayak lebih tua kesannya gitu. Jadi kita punya tendensi yang lebih muda. Gue mau ngasih apa orang gue lebih muda gitu. Mereka pasti udah punya lah. So I always think about dari apa yang lu punya, what value that you can bring. Itu perjalanan gue dengan mentor gue, salah satunya Billy Boon misalkan. Itu yang ngebawa gue sampai hari ini karena itu. Gue bisa kenal dia dan barengan kerja sama dia. Karena at the time gue mencari mentor dan gue pengen ketemu dia, I bring something to him. Yaitu apa? Gue bertanya, apa yang gue bisa kontribusiin buat company lu? So that's part relationship terjalin. Yang kedua adalah ketika lu di persimpangan jalan. Menariknya adalah kita pikir kan ini bos-bos semua si level gitu pasti sibuk lah orang-orang pebisnis ini gitu. Percayalah bahwa justru momen-momen seperti lu meminta saran mereka, lu minta life advice, itu justru gue bisa bilang salah satu momen escape-nya mereka ya. Gitu. Di sepanjang rutinitas dan kesibukan, tahu-tahu ini ada setengah jam mentoring. Untuk dia bisa sharing, dia menjawab masalah-masalah lu gitu. Which is, gue sedang mengalami dan gue tau kayak, oh ternyata di kala sibuknya mereka ketika gue minta life advice, seeking guidance, itu mereka terbuka loh. Gitu. Jadi jangan pikir kayak mentor itu untouchable, oh dia susah gitu. Take the shot. Lu nggak pernah tahu, lu WA lu direspon apa enggak. Kalau nggak direspon ya udah, ya kan. Tapi kalau misalnya lu datang ketemu, samperin di event, tukeran kartu nama, tukeran kontak, you never know. One day lu bisa jadi mentor dia, dia jadi mentor lu kerja bareng dan sebagainya, you never know. Life advice dan juga second guidance, dan dia benar harus ada kemauan untuk ya jemput bolanya, ngasih call message. Yeah. Dan menurut gua non itu bullshitting sih. Sometimes kayak lu ketemu sama mentor terus ngerasa kayak, wah gue juga nggak boleh kalah hawa nih yang kayak gue juga mesti bisa show gue ini. No. Lu datang humbly, lu bilang bahwa kayak saya udah ngelakuin ini, saya mungkin perlu guidance di sini, menurut bapak atau ibu gimana? Gitu. Rather than kayak sudah being honest aja udah. Being honest aja gitu. Being you aja gitu. Ya itu, ya sih karena kan mungkin banyak orang mikir vulnerable dan nunjukin kelemahan kita tuh jadi suatu hal yang threatening, tapi ternyata nggak selalu kok. Kadang ya they're showing we are human. Ya. Banyak lagi kan, poin yang gue lumayan notes dari lo adalah always remembering that we are human and show that we are human. Never forget that, because people tend to forget. Apalagi kan kita kan terbiasa berkarir juga bisnis di kota besar ya. Bukan di daerah. Dan kalau orang punya cara sendiri untuk bagaimana untuk bisa zoom out dan bisa merasa lagi dan menjadi manusia lagi. Orang punya cara masing-masing. Kalau gue traveling keluar kota, keluar negeri untuk kayak gue merasa jadi manusia lagi. Dan ya obrolan seperti ini pun juga ikut mengingatkan gue untuk kayak be human. It's a basic one-on-one thing, tapi harus direpetitif, diingatkan terus. Takutnya lu panginjak bumi aja, udah terlalu sering melayang. True. That's true. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjutin terkait how's your childhood
Sebenarnya tadi beberapa poin udah diceritain sama lu, tapi Yep. ya bagaimana masa kecilmu dahulu, Richie? Maksudnya where you grew up? How's your growing up process? Ya, orang-orang kalau ngeliat gue pasti kayak, oh ini Richie pasti anak orang kaya nih, gitu. Rumahnya gede, istana nih, gitu-gitu. Pasti gitu. Gue ternyata pas kecil, gue tinggal di pinggir kota, yaitu di Tanjung Priuk. Oh ya, lu di Tanjung Priuk? Really? Priuk mananya? Aduh, kalau Pasar Ular? Petojo. Wah. Gitu, that's my childhood, gitu ya. Gue bahkan Wow, that's a rough childhood, man. gitu. Vividly gue masih mengingat ya. But it's sambil jalan it's a proses ya. Maksudnya kayak So you experience the 98, ya, 98 di sana ya? yes. Gue 98 gue experience-nya gue udah pindah ke Sunter. Oke. Gitu. Jadi dari Tanjung Priok di Petojo, gue di situ kayak mungkin gue sampai SD kayaknya. TK, SD gue masih di situ. Dan gue di momen gue lahir, ini yang gue tadi sebelumnya gue sempat mention ke lo kan, Iya. gitu bahwa di momen gue lahir seminggu saat waktu umur gue seminggu itu berarti momen terendahnya keluarga gue karena nyokap dan bokap gue nggak punya uang. Literally. Makanya yang gue share ke lo kan ya, gue dulu pernah nanya nyokap gue at the time bokap gue pass away, kayak gue childhood gimana ya gitu dan nyokap gue bilang bahwa kayak iya waktu kecil, waktu gue umur seminggu kita nggak punya uang, puji Tuhan ada orang mesen pempek waktu itu. Oh, nyokap usaha pempek? Nyokap gue bisa bikin pempek. Pempek khas Palembang? Betul. So actually gue punya darah Sumatera ternyata karena nyokap gue orang Lampung, bokap gue orang Palembang. Oke. Both mereka berdua ngerantau ke Jakarta. Jadi ini gue sempat nanya ke nyokap gue ya. Oke. Back then 2022. Jadi ini zaman Richie baru usia 1 minggu, mama nggak punya uang. Tuhan kirim orang pesan pempek kecil 5 potong harga Rp600. Jadi nyokap keluarin ikan masih beku di freezer, disayat supaya bisa diolah jadi pempek. Disyukurin walau hanya dapat 3.000 bisa untuk beli beras dan sayuran. Karena mama kasih you ASI, mama harus makan nggak boleh lapar. And at that time, benar-benar diproses Tuhan, papa nggak punya income, nggak punya mobil. Jadi kalau misalnya bokap gue pelayan, pendeta waktu itu. Jadi sambil dia pelayanan, kalau misalnya ada uang masuk ya dia langsung beli beras. Gitu. So at the time orang ngeliat gue kayak, wah Richie mah pasti privilege gitu. I would say yes, that's a part of me, the privilege. Tapi kayak gue rasa itu pas zamannya gue SMP, SMA kali ya. Tapi childhoodnya gue, I think having the lowest law in the family, that makes me kayak appreciate life, that makes me humbling enough untuk kayak ngertiin keadaan orang ketika lagi susah dan sebagainya. Gitu. Wow. Dan rezeki memang udah diatur ya? Oh, of course. Rezeki memang sudah diatur. Ya maksudnya dan rezeki pada saat punya anak pun juga udah diatur juga. Karena baru gue ngobrol sama satu narasumber ini terkait rezeki yang membuat gue jadi mind blown. Ya rezeki kan sebenarnya adalah suatu hal yang kita bisa pakai dan juga yang bisa masuk ke badan. Ya memang itu udah jalannya untuk nyokap dan juga Richie yang dapat rezekinya. Tapi kalau by the way kalau nyokap masih jualan pempek, gue mau beli loh. I would love to try that pempek. Gue masih ngecek lagi ya. Nyokap gue dulu jualannya, akhirnya dia balik jualan lagi pas COVID. Tapi COVID pas, udah, terus ya udah. Dia selesai. Gitu, dia tidak berjualan lagi. But I'll send one ketika dia bikinnya. Ya, hopefully gue udah di Indonesia lagi ya. Ya, let's see. I would love to try karena gue I'm a pempek lover. Oke. I'm a pempek lover, apalagi pempek Palembang. Dan lu kecil di Kelapa Gading, you experience 98 juga di Sunter. Terus bagaimana proses SD, SMP, SMA, kuliah? I think abis dari Sunter itu 98 mungkin karena gue masih SD ya. Jadi gue nggak terlalu kayak remember emotionally kan. Karena gue cuma ingat waktu itu tahun 98 lagi. How old are you? 98? Gue berarti umur 9 tahun. Gitu. Gue ingat waktu itu bokap gue gendong gue masuk mobil, kita ke Ancol, hotel Horizon. Oke. Untuk ngungsi ke situ. Gitu. For quite a long time. For quite I think ada kali semingguan kayaknya. Habis itu udah baru kita balik lihat rumah dan sebagainya. Tapi kayak apakah menjadi masa kelam gitu-gitu kayak ya because of that ya.
Tapi sambil jalan, gue ngeliat bahwa skills gue yang ngobrol sama orang, socially, gue bersyukur gue bisa ngobrol sama strangers without being awkward, gitu. Dan itu yang mungkin nge-build gue ya. Makanya gue jadi orang marketing, sales, yang kayak gitu. Ya. 98, lu SD di mana? SD gue di Pembangunan, Gajah Mada. Gajah Mada. Gue orang Penabur. Penabur. Nggak Penabur, gue whole life gue SD, TK, SD, SMP, SMA gue anak Penabur. Anak Penabur. Gue SMP dan SMA gue di Kelapa Gading. Oke. Gitu. Karena kan udah tinggal di Sunter kan, Sunter Kelapa Gading. Habis itu kuliah Di UPH. bolak-balik juga Sunter, Karawaci. Oh, master udah ambil master? Enggak, Bachelor bachelor degree. I wish gue bisa ngambil. Hopefully someday in this I will. chapter of life. Hopefully. Yes. Is there any story when you growing up, when you elementary, junior high, senior high, and also university, there is some highlighted moment there? I think justru waktu gue SMP, SMA gue nggak sesupel itu ya. Kayak gue termasuk yang kayak quiet, diam dan sebagainya. Tapi gue pas kuliah emang gue ya itulah. MC lah. Oh ya? Ya, MC aktif gue di kampus gitu. And yeah, it brings me where I am today. Yep. Gitu. Jadi pegang radio station UPH, Oh ya? jadi station manager, ya. Jadi announcer radio. Dan gue kan juga sempat kan 2018 gue jadi penyiar radio juga. Di mana? Gitu. Di Power FM. Oh ya? Masih ada nggak sih Power FM? Udah enggak kayaknya. Udah nggak? Wow. Maybe not. Gitu. That's why you have great articulation and communication ya? Ya, it's a part of the learning lah. It's part of the learning. Ya, tapi gue mau ngakuin cara lu untuk doing small pep talks dan juga berinteraksi sama strangers tuh gue ancungin jempol ya. Do you remember when we first met back then Ya, this waktu year? di itu kan di Blackjack. Blackjack kan. Di Blackjack kayak gue lagi ngobrol di sofa tiba-tiba kayak you give me a touch Ya. and then we introduce ourselves and then wow. Tukeran kontak enggak? And then that's very quick and salah satu yang gue lihat dari sekian banyak MOM yang kayak you are very smooth at it. Padahal lu di posisi kayak lu lagi jalan, gue duduk kayak wow. Dan bener kayak lu bisa buat fokus gue yang awalnya sama kerabat gue jadi ke lu kan. Tapi ya that's interaction yang kayak gue langsung kayak ngeset I think I can make something with you. Ya. Sooner or later. Ya salah satunya sekarang udah ada podcast. Yes. Maybe in the near future ada something yang bisa kita lakukan. Tapi ini salah satu langkah awal yang bisa kita lakuin bareng lah. But talking about masa kecil, gue gak perlu ngebahas bagaimana trauma lu di masa lalu. Tapi tapi lu berapa bersaudara sih? Gue bertiga. Dan hubungannya baik semua? Baik semua. Gue sama kakak gue beda 4 tahun, gue sama adik gue beda 7 tahun. Oh, lu anak tengah ya? That's why tadi lu bilang anak kedua. Tapi how's your relationship with your mom and dad? Kalau bokap nyokap masih ada? So bokap passed away 2 tahun lalu. I'm very sorry, deeply sorry. Thank you. Sakit apa kalau boleh tahu? Komplikasi karena sebelumnya sempat ada hepatitis gitu, terus the last I think 2018 sempat I thought he's about to pass away, so I make a recording sama dia gitu, tapi ternyata dia survive Sampai 2022? sampai 2022 dan 2022 meninggal. Kemudian setelah kita mengubur bokap 3 hari kemudian adikku menikah. 3 hari kemudian adik lu menikah? So that's like, jadi bokap gue waktu dikubur di peti mati, itu pakai jas yang buat kondangan. Serius? Seriously. Wow. Itu kayak it's a very kayak benar-benar, waduh, I would say momen yang nggak terlupakan buat the whole family, including pasti buat adik gue. Karena adik gue dekat banget sama bokap karena dia paling kecil kan, gitu. Terus waktu kuliah diantar pulang pergi dan sebagainya. Gue mungkin lebih dekat sama nyokap, gitu dibandingin bokap, gitu. Kakak beradik tapi cowok semua, cewek semua? Atau? Semua cowok. Oh, semua cowok, all men. Oke. Oh man. All men. How old your mother now? Nyokap berarti 60-ish. 60-ish? Bokap? Pas mau meninggal? Bokap pas meninggal berarti dia 6, I think he's 61.
Yep. Gitu. I mean, talking about a person or some people in memoriam, Yeah. and there's already passed away. The best way to cherish them adalah ya bagaimana kita pada saat masih hidup ini mencoba untuk selalu memberikan manfaat dan hal baik. Itu yang bakal tetap akan terus ke mendiang yang Yeah. sudah dipanggil. Tapi if you don't mind to share, what's your top 3 moment with your dad? Selama top 3 moment selama bokap pas bokap masih ada. Kalau ternyata ada lebih, monggo banget, silakan. Gue have to. Salah satunya tadi kan kayak sebenarnya itu nggak terhitung sih. I mean, lo ada momen bikin recording suara atau video? Video. It's a video. Kayak karena I think there's satu konten Facebook kayak itu nge-post kayak ini konten itu menurut gue salah satu konten yang gue lupa siapa orangnya, tapi dari konten itu sering berseliweran di Facebook. Intinya ada sekitar 50 pertanyaan yang lo harus tanya ke bokap, to your father before he pass away. Aduh, gue pengen nanya lagi. Gitu. Jadi kalau ada kayak, pertanyaannya boleh kirim ke gue. aduh, gue mesti nyari. Harusnya lo kalau googling ada lah pasti. Gitu. Itu harusnya ada. Ada ya? Terus akhirnya gue pikir kayak, gue coba deh gitu. Tapi gue nggak tahu kan kapan gitu. So there's a part yang kayak bokap gue pas udah habis muntah darah lah begitu yang kayak, okay, I don't want to regret it. So gue tanya deh gitu. Karena itu tanya bukan cuma soal bokap doang. Talking about the silsilah keluarga, dia kecilnya gimana. Terus dia jangan buat setiap anaknya mantu lah begitu. Apa harapan dia buat keluarga dan sebagainya. So I record that. Gue masih simpan karena kalau misalkan gue kangen gitu, I just play it. Not for the sake of the message gitu. But just to physically see kayak gue sama dia in that picture. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau tanya kayak, what are the top 3 moments? I think there's one part ketika gua lagi ada tugas di kampus, both nyokap dan bokap datang, gitu, on the wedding day, sama at the time dia mau pass away, 2 minggu sebelum dia di rumah sakit, gua spend, apa ya? I cannot say every day, tapi kayak gua standby, gua nyekain pantatnya bokap with all the stuff, the messy gitu-gitu karena bokap ada masalah di usus, jadi dia mesti di kolonoskopi, so dia harus clean up dia punya digestions, minum cairan oralit istilah gitu ya, yang buat pencahar gitu-gitu. So setiap kali kayak per beberapa menit kayak dia gitu gitu. Ini gue bangun, buka selimut, dudukin dia di pispotnya gitu, dan duduk dia udah balik gitu. So I think that's almost like 3 days 4 days yang sampai akhirnya dia bilang bahwa kayak dia bangunin gue jam 4, gue kayak otomatis kan kayak langsung gue itu per setengah jam per sejam lah, gue buka selimut gitu, dudukin dia terus dia bilang enggak usah, dia kayak oh kenapa pap? I cuma bilang thank you. I nggak tahu kalau misalkan bukan yang jagain I gimana. Oh, oke. Ya, udah terus dia tidur lagi. So that for me kayak, oh, that's one of the at the very, ya abis itu kan udah degrading kan health-nya. But I love it the moment bahwa kayak at the very end, kayak I'm there, including ya with the, makanya pas funeral mungkin orang liat gue kayak tough banget nih orang nih gitu, kayak nangisnya mungkin lebih sedikit apa gitu. Yeah, because for me I don't have that kind of regret. Gitu, because at the very last time with my dad, I was there. You were there. Yeah. Ya. Maksudnya, ya lo ada di sisinya. At the very moment. Yep. But tapi lo sempat bilang juga lo lebih dekat sama nyokap, despite maksudnya nyokap masih sehat, hopefully selalu sehat. Yes, amin. Dan bahagia yang paling penting. Tapi gue mau nanya juga top 3 moment with your mom. Waduh, gue kalau top 3 moment tuh biasanya yang signifikan banget pasti the wedding day. Wedding day that's the big day. The moment I knew bahwa ternyata waktu gue lahir hidup gue dan keluarga gue ternyata sesusah itu. Jadi gue kayak I am grateful nyokap gue emang fighter. I think that's another moment. At the time gue resign. Terus gue decided untuk gue bantu nyokap bokap. Kita duduk di ruang keluarga dan gue bilang kayak
I wanna know your business. Nih nyokap, ini bokap gitu. I've decided, gue resign. I want to hear from you both. Kita mau ngapain? I think that's one of the most life-changing moment karena kayak I felt kayak, oh gue udah gede nih, gitu. Gue make decisions untuk gue mau bantuin mereka rather than they keep feeding me, gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir terkait bokap nyokap lah. Bagaimana reaksi mereka pada saat lo akhirnya udah punya anak pertama? Kan mereka berdua masih sehat kan 2012 kan? Sehat, yes. Reaksinya apa? I think tetap ya namanya cucu ya cucu. Tapi karena kan gue anak kedua dan anak gue bukan cucu pertama, gitu. Tapi the moment mereka ngeliat anak gue karena dari kakak gue anak pertama cewek, ya jadi kayak benar-benar spesial banget kan kita bertiga cowok semua. So line up cucu pertama cewek, jadi kayak waduh so deep lah menurut gue. Anak keduanya kakak gue cowok. Abis itu di gua anak cucu ketiga berarti, cucu ketiga cewek. Jadi kayak sama emosional banget gitu kan. Karena baik lagi ya. Anak cowok 3, cucu kedua cowok. Jadi kayak expecting mungkin cewek gitu. Ya, dan abis itu anak kedua. So it's precious lah. Mereka samperin gitu kayak. Ya so it's been sweet to see kayak nyokap bokap gimana dia ngedekat sama cucunya gitu. Oh. Very warming, hangat, serius dan juga deep. Pertanyaan selanjutnya lebih ke pertanyaan ice breaking sebenarnya. Jadi biar kita. Jadi lu harusnya nanya ice breaking tuh di depan, men. Kok gue malas gue di tengah-tengah. Gitu ya? Yeah, okay. Jadi kayak maaf loh kalau bisa jadi terlalu deep gitu. enggak lah, maksudnya sesuai lah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, lo pernah main game gak? Atau sekarang lo lagi main game apa? Yeah. Back then gue termasuk generasi yang main konsol. Jadi kayak PS1, PS2, Xbox, PS3, PS4 kayaknya. PS4 gue enggak. Gitu karena at the time gue PS3 seharusnya gue udah masuk kuliah. Gitu dan gue tuh kayak mobile gitu. Kalau tanya sekarang gue main game enggak? Gue main lucunya gue baru aja minggu lalu berarti gue download Angry Birds. Oke. Back then kan Angry Birds kan kayak wah banget gitu kan. Opsinya apa ya? Viral banget. Iya. So Trending I go banget. back download pakai Angry Birds. Kenapa? I just want a simple game. Ya. Kayak I already have such a complicated high dynamics life. I don't need even at my fun time kayak gue cari yang lebih Complicated. Sometimes game-game yang kayak, game yang kayak cuman buat, game yang mana ya? Terakhir tuh yang kayak kiri kanan plus minus gitu. Tahu. Gue ada mainnya kayak gitu juga men, tapi menurut gue kayak, duh ini cipo banget nih game nih ya. Enggak lah, gue nggak serece ini. So, Angry Bird now, it's the one that ada di handphone gue men. Gitu. Karena terkadang pas main game ini jadi lo ngebuat lo jadi zoom out dulu kan, biar lo jadi biasa lagi micro banget. Oh dia lo jadi makro. Yeah. Jadi ibaratnya yang recharging tadi walaupun quick banget ya. Recharging tadi walaupun quick banget. Tapi pas lo kecil, lo sempat main apa aja? Game yang lumayan highlighted pas lo bertumbuh. Nexia, Oke. Ragnarok, RO lah. RO tuh the most lah. Gitu. Karena gue kayak pengen beli karakter, pengen bayar tapi nggak punya duit. Yeah. Jadi kayak yaudah gue merangkak gitu, tapi kayak jadi thief, assassin gitu kayak. Yeah. Buat gue itu keren. Gitu. Gue bukan figur yang kayak jadi knight, jadi warrior gitu. Tapi gue lebih yang kayak thief, assassin kayak silently di belakang gitu. Ragnarok, Nexia, ada lagi? Metal Gear Solid, untuk yang Metal Gear Solid 1, 2, 3. Terus ada figur ninjanya. I think back then kayak gue cukup adventurous karena lebih ke ninjaan kali ya. Mungkin karena waktu gue SD, gue dibeliin mainan sama bokap itu zamannya Transformer sama TMNT. Yap. Gitu. Jadi gue relate banget ketika film Transformer, Transform gitu dan nonton di Netflix. Kan ada tuh History of Transformers. Yap. Jadi kayak buat gue relate yang gue masih mainan fisik kan soalnya. Iya. Waktu gue kecil. Anak-anak gue udah enggak. Anak-anak gue iPad ya oke lah. Barbie apa gitu iya. Tapi
udah pasti kebiasaan apa handphone kan. Back then gue masih transformer, kotak-kotik lah gitu. Ini pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan pamungkas sebenarnya. Pertanyaan pamungkas ini kayak setiap orang punya reaksi sendiri untuk menjawab. Tapi sebenarnya tadi gue merasa lu udah ngejawab ini secara tidak langsung. Okay. Tapi anyway, gue tanya lagi aja lah. Kapan lu menyadari lu bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa? Oh, oke. Ya, I think I remember that. Yeah. At the time gue memutuskan buat resign, terus kayak Ngurusin bisnis keluarga? Iya, gue mungkin bahkan sebelum ngurusin bisnis keluarga. Tapi menurut gue, at the time gue memutuskan untuk kayak gue ngejar sesuatu yang bukan cuman buat gue lagi, tapi buat orang lain. I think itu udah jadi dewasa sih. Oke. That's your adult moment yang gue udah bukan anak kecil lagi, gue udah dewasa pas di momen itu ya? Iya. Alright. Ya setiap orang punya versi beda-beda, tapi that's your version. I mean, that means a lot karena ya setiap orang mau prosesnya beda-beda kan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gue tahu ini pertanyaannya sebenarnya klise dan cringe ya bagi beberapa orang, tapi kalau lo nggak berkenan jawab nggak apa-apa. Apa dampak yang Richie sudah berikan ke sosial? Karena mungkin gue sering mentoring ya, gue sering ngajar ya. Sometimes gue sempet keliling kota dan sebagainya. Gue ketemu sama beberapa orang yang kayak, gue bersyukur tiba-tiba ada orang nge-bump gue di satu event yang kayak, Mas Richie gitu kayak, oh iya, iya saya ini gitu. Oh oke. Tahu saya dari mana gitu. Oh saya ikut kelasnya Mas Richie dulu gitu. For me that's meaningful. Karena kayak that's a part yang kayak gue bersyukur gue bisa taruh sesuatu di hidupnya mereka yang ternyata at some point mereka recognize gitu. Bukannya gue nggak ikhlas ya, tapi kayak ada time gue berbagi gitu karena gue tahu gue pasti put something dan gue nggak ngasal. Gue ngajar sungguh-sungguh, bagi waktu gue, bagi tenaga gue, bagi pikiran gue. Jadi apakah dampak sosial gitu? Well, thousands. Gue rasa gue ngomong ribuan, by means kayak beneran ribuan karena gue pernah di conference yang isinya 3.000 anak muda. Plus juga dari kelas kecil, kelas besar, ngajar gitu-gitu. I think I'm happily and gratefully gue bisa sempat untuk berbagi ke anak muda, sharing my life, sharing my knowledge, gitu. Ya termasuk salah satu kayak sama lu sekarang dan juga Meniko, gitu. Dan today biarpun cuma berdua, I believe I put something in you guys, gitu. Terlepas apakah jadi sesuatu, gue yakin jadi sesuatu. Yep. Tapi bukan berarti kayak gue harus metik karena benihnya dari gua, maka buahnya harus gua ambil. No. I believe someone gonna enjoy it because I've doing this. Yep. Wow. And hopefully this is my manifestation. Hopefully ya kita bakal share stage atau gua bareng ada di program lo atau program yang lo diajak juga untuk ya mentoring, lecturing, educating. Yep. That's the thing that sparks me from last year. Ada berapa kesempatan kayak dari Trans 7 ngajak gue untuk ngajar, dari UI ngajak gue buat ngajar, kayak gue tentunya masih belum sebanyak lu dari proses untuk mengajar, tapi walaupun lo pindah ke Australia, don't stop doing this. Yep. This meaningful. Yep. Not just for you. For me, it's meaningful. Thank you. Thank you, man. Next question. Sebenarnya tadi kan udah memberikan beberapa poin-poin yang which is meaningful juga buat gue dan juga buat gue yakin nanti teman-teman yang nonton juga. Kenapa sih men lo melakukan apapun yang lo lakuin sekarang secara inisiatif, program, kenapa? Maksudnya karena untuk ngelakuin itu lo butuh effort dan juga energi yang besar, tapi lo kenapa ngelakuin itu semua? Gue yakin ini purpose yang Tuhan kasih buat gue. Apa yang nyokap bokap gue tempatkan gitu ya. Gue back then gue pikir nama gue Richie Wirjan gitu kan. Terus orang banyak yang bercandain, especially yang senior, oh Richie Rich ya gitu. Yeah. Jadi kayak jadi orang kaya gitu ya. Richie Rich the Home Alone, right? Iya betul. Jadi kayak di gue kayak bayangannya, oh berarti harus jadi orang kaya ya gue ya gitu. Apakah gue jadi kayak miliuner gitu sekarang? Enggak, belum gitu. I will, just a matter of time. Tapi akhirnya gue ngerti bahwa kenapa gue ngelakuin ini semua, I think that's within the purpose. Yang mana gue tulis juga di Instagram gue bahwa kata rich itu ternyata bukan supaya gue kaya, but it's to enrich. It means I have to bring something. I add up something to others.
Jadi kayak gue ngerti kayak bokap dan nyokap gue menamakan gue seperti itu bukan supaya gue jadi raja kecil, which is katanya arti namanya itu. Tapi kayak justru richnya itu bukan kaya tapi it's to enrich, to add value to someone else. Enrich, ya. Yeah. Gitu. So yeah, I'm having a best time of my life. I can teach, gue bisa sharing, including diundang ke podcast ini sehingga gue bisa sharing ke, gue nggak tahu akan ada ratusan ribu jutaan yang akan nonton throughout the years, ya kan? Yang hopefully ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang dengerin. Gitu. So thanks to you. Thanks to you as well. Thanks to you. Awesome. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir aja. Tapi dari Richie ada nggak dari Richie pesan-pesan maupun quotes yang pengen lo sampein ke teman-teman yang nonton? Anything? Anything ya. Pesan-pesan atau quotes? Pesan or quotes? Mungkin yang lagi menggema di gua saat ini adalah I think always take time to have your self discovery. Lo jangan takut untuk make decisions, make a wise decisions, dan lo punya kok kesempatan untuk recreate yourself. Gitu, bukan berarti lo yang sekarang harus menjadi lo, gitu kayak akan ada kesempatan dan waktunya sehingga lo bisa nge-build diri lo at some part, at some time, gitu. Beraniin to recreate yourself. Yeah. Take time, jalanin yang lagi lo jalanin. Do your own self-discovery. Apa yang ada lo sekarang, yang jadi, apa lo yang jadi lo sekarang, bukan berarti itu lo selamanya. You can recreate yourself. You can recreate yourself. Wow. Deep, man. Mantap ya Nico ya. Luar biasa ya. By the way, sedikit intermezzo. Ini gue bring up dikit nggak apa-apa ya. Jadi, my producer tuh baru, his father just passed away. Oh, like, so sorry to hear. Yeah, a few weeks ago, dan ya kebetulan, ya maksudnya lo tadi sharing beberapa insight, ya hopefully bisa inilah, quite helpful. Hopefully it can comfort you. Sedih dikit. Gitu. Hah? Sedih. Of course. Maybe to share a bit, menurut gua, that grief nggak akan hilang, menurut gua, nggak akan hilang. Tapi justru grief itu mengingatkan bahwa he is always close to you. Gitu. Temen gue juga kemarin si Ska. Ya, yeah. Rizka. Ya, Ska habis bokapnya juga pass away kan. So I sent a message to her. Gue bilang agak panjang, gue tau karena dia pasti one day dia akan baca gitu. Tapi at somehow gue bilang kayak, mau gue bacain? But if you don't mind. So at the time the passing, sebenarnya at the time dia pass, itu at the time my dad juga pass. Gitu. Really? Yeah. So at the day bokapnya Ska meninggal, that's the same day bokap gue meninggal 2 tahun lalu. Wow. So I sent a message to her, gue bilang, Ska, I know your WhatsApp flooded with prayers. Allow me to share my heart and tears with you. This is for you. I know how it feels when our father passed away. Weird, awkward, and emptiness will come to surface. Amongst all, regret might be the largest emotion that fill you up at the moment. Let's embrace it. Allow all the love and prayer from your friends, family, including our personal love to our father. He's proud of you, no matter what the distance, no matter how slow or fast we respond his message. He loves you so, especially anak perempuan kan, anak perempuan. Now, gue ngerti kenapa bokap tuh akan selalu falling in love with daughters, karena gue udah punya anak gue perempuan. So I know how it feels. No matter what, whatever happens, I love her. And the last yet everlasting, this is the last message. I said, he is with you whenever, wherever you miss him, and you will, he'll be there to comfort you. So may he rest in peace, find his path, and pleased by the best of, by Allah. God bless you. Semangat. Make him proud, Nico. Make him proud. Make him proud. Thank you loh. Of course. It's very meaningful for both of us to talk with you today. Ya, sebenarnya tinggal beberapa pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir adalah, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol, dan selama kita ngobrol di podcast ini,
Kita duduk di bangku podcast, bangku kursi gamingnya Yeah. kolaborator gue, Timeless Star, which is the TLS series. Ya. I know you are a honest man, a very honest man. Jadi please gue minta tolong lo untuk review jujur bagaimana lo duduk selama di kursi gaming Timeless Star ini. Oke, I'll be honest, karena begitu lo terakhir masuk begini, gue gue duduk di sini. It means buat gue it's comfortable. Yes, it's comfortable. Karena kayak gue tadi nanya kan, ini ada bantalannya, ini dapat apa enggak, apa tambahan gitu kayak. Dan selama ngobrol tadi, it's very comfortable. Beneran timeless. Timeless, nggak kerasa. Begitu lo ngomong tadi kayak, oh iya ya bener ya, ini ada pesan-pesan sponsor ya, gitu. Jadi kayak it's very comfortable. Thank you Timeless, thank you. I'll Thank buy you. one after this. Alright. I'll buy one, tapi entar lagi ya. Ntar lagi. Masih rumah masih in proses. Di BSD juga kan? Di BSD. Aman lah. Tapi berhubung ini udah mau wrap juga, berhubung lo udah ngeluangin waktu, which itu suatu hal yang gue nggak bisa berikan lagi ke depannya. Waktu is very precious and I'm very grateful udah datang, really appreciate it. Thank you so much. Dan dari kita ada kenang-kenangan lah untuk Richie. Terima kasih. Buat sebagai kenang-kenangan buat ingat sama Timeless Star, buat ingat sama Uncle G juga. Ini ada t-shirt dari kita. Hopefully you like it. Dilihat dulu aja dari segi sizing dan juga desainnya. Please dibuka dulu. Asik. Karena setiap desainnya tuh belakangnya tuh beda-beda kayak gacha gitu lah. Tapi anyway, gitu. sembari Richie bakal lihat t-shirt desainnya, gue pengen ucapin terima kasih banyak buat Timeless Star dan juga Starship Studio, which is Rivala Palazzo, yang sudah memfasilitasi kebermanfaatan ini dengan podcast Shining Star ngebahas masa kecil. Dan buat lo juga, buat yang pengen nyoba kursi gaming Timeless Star, bisa langsung datang aja ke Rivala Palazzo dekat ITC Fatmawati. Dan kalau misalnya ternyata udah keburu FOMO, lo tadi dengar sendiri di mana review jujur dari Richie, lo bisa langsung link on bio, check out di sana. Dan Uncle G udah memberikan kode khusus buat kalian dan buat Richie juga. Nanti sehabis ini mungkin gue bakal minta nomornya connect di GoPay, mungkin ada suatu hal yang bisa gue kirim. Aman. But thank you man. Dari gimana? Thank you man. Kayak inner peace found. Look at that. Well, that's really represents you man. That's kayak so meaningful. Because basically kita nggak memilih desain untuk diberikan. Jadi kayak biarkanlah desain yang memilih untuk ke siapa figur yang didapat. Jadi kayak the design choose you, the inner peace choose you. Thank you man. Thank you so much. I love this. Terima kasih Timeless. Wow, so it's a wrap. Gua Uncle G. Richie Wirjan. See you.